Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita kembali memulai masa Prapaskah. Kita akan melewati rentang waktu 40 hari untuk menata kembali kehidupan iman kita yang mengantar kita kepada keselamatan kekal. Dan itu kita lakukan dengan penerimaan abu sebagai tanda pertobatan, penyesalan atas kerapuhan kita di hadapan Allah yang berbelas kasih dan Maha Pengampun. Angka 40 sebagai salah satu angka biblis mengingatkan kita akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju Kanaan. 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Padang gurun sebagai sebuah sekolah iman, tempat di mana Allah mengajarkan dan memurnikan iman bangsa Israel untuk menjadi sebuah bangsa yang setia dan taat kepadanya. Padang gurun juga sebagai tempat kemenangan, di mana Yesus anak Allah menang atas godaan setan. Sekarang kita memulai kembali menjalani masa padang gurun, masa di mana kita dipanggil oleh Allah untuk berbalik, seperti pewartaan Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Bentuk perintah, "Berbaliklah kepadaku," sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, menandakan sebuah proses metanoia, sebuah pertobatan yang radikal. Ibaratnya kita berada di hadapan jurang terjal dan diperintahkan untuk berbalik arah supaya kita selamat. Perintah Tuhan yang ringkas dan padat dalam satu kata imperatif ini mendapat pemenuhannya dalam diri Yesus putranya. Dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan kata lain, proses berbalik kepada Allah atau pertobatan itu terjadi karena rahmat Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian tulis Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Perintah Tuhan untuk berbalik kepadanya lewat Yesus putranya perlu dikonkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penginjil Matius menyampaikan beberapa anjuran moral religius praktis yang perlu dilakukan oleh seorang beriman dalam rentang waktu 40 hari, dan kalau perlu setiap hari, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. 3 anjuran ini dilakukan dengan ikhlas, tanpa harus munafik. Jika kita amati dengan baik, ketiga anjuran ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Tuhan. Artinya bahwa selama masa Prapaskah ini, setiap kita dipanggil untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan setiap tahun selama masa Prapaskah, gereja mengajak kita untuk bersedekah kepada sesama, berdoa, dan berpuasa. Hal yang menarik ialah bahwa penginjil Matius tidak menyebutkan berapa banyak harus bersedekah, berapa banyak harus berdoa, dan berapa kali harus berpuasa. Tetapi penginjil mengingatkan bagaimana melakukan amal, doa, dan puasa
yaitu dengan ikhlas tanpa harus munafik. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga amal, doa, dan puasa kita bukan hanya sekedar rutinitas tahunan belaka selama masa Prapaskah supaya dilihat orang, tetapi sungguh lahir dari keikhlasan dan berlanjut terus dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Amin.